dalam pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai adaptasi dan evolusi. Nah, apa sih adaptasi itu? Adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan agar tetap bertahan hidup dan berkembang biak sesuai dengan lingkungan alamnya yang makhluk hidup itu tempati. Nah, ada 4 bentuk dalam adaptasi ini. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, tingkah laku, dan radiasi. Nah, adaptasi morfologi itu merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap bertahan hidup melalui perubahan bentuk organ tubuhnya dengan jangka waktu yang lama dan melalui tahapan evolusi. Nah, ada 2 jenis adaptasi morfologi, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi terhadap jenis makanan dan ada adaptasi morfologi terhadap jenis habitat tempat hidup. Nah, yang pertama itu ada jenis morfologi, adaptasi morfologi terhadap jenis makanan. Nah, ini merupakan penyesuaian bentuk organ tubuh makhluk hidup dengan makanan yang dibutuhkannya, seperti bentuk paru dan cakar pada bangsa burung. Terus yang kemudian ada bentuk mulut pada serangga, ada yang tipe pengisap, ada yang penusuk, penjilat, dan ada yang juga yang tipe penyedap. Nah, yang selanjutnya ada tipe gigi pada bangsa mamalia. Ada seperti karnivora, omnivora, dan herbivora. Kemudian ada yang terakhir adalah bentuk leher pada jerapah. Nah, selanjutnya ada adaptasi morfologi terhadap jenis habitat tempat hidupnya. Nah, apa adaptasi morfologi terhadap jenis habitat tempat hidupnya itu merupakan penyesuaian bentuk organ tubuh dengan tempat tinggalnya. Seperti unta itu dilengkapi dengan punuk sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan air dalam bentuk lemak sehingga unta dapat bertahan hidup tanpa minum di gurun. Nah, serta memiliki rambut penutup pada hidung yang melindungi saluran pernapasan pada saat badai di padang pasir. Nah, yang selanjutnya itu ada adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu merupakan usaha dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungan dengan melibatkan zat kimia tertentu dalam membantu proses metabolisme. Nah, ada 2 jenis adaptasi fisiologi, yaitu yang pertama fisiologi pada manusia dan hewan, dan yang kedua itu ada jenis adaptasi fisiologi yang pertama itu kan ada adaptasi fisiologi pada manusia dan hewan. Nah, itu contohnya adalah penggunaan enzim selulosa pada hewan herbivora yang membantu pencernaan tumbuh-tumbuhan dalam tubuhnya. Terus kemudian ada jumlah eritrosit pada manusia yang berada pada tempat tinggal dengan ketinggian yang berbeda. Yang kedua, pada hewan yang mengisap darah diproduksinya zat antikoagulan yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Lanjut ke masih di adaptasi fisiologi. Nah, di sini ada yang A, yaitu mengeluarkan bau yang khas baik untuk menarik serangga dalam membantu penyerbukan maupun untuk menarik serangga untuk menjadi sumber makanan. Terus ada yang di poin B, mengeluarkan nektar untuk menarik serangga agar membantu tumbuhan dalam melakukan penyerbukan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri dengan lingkungan berupa mengubah atau menyesuaikan tingkah laku atau perbuatan sebagai upaya dalam mempertahankan hidupnya. Nah, contohnya itu apa? Nah, yang pertama itu ada rayap. Jadi, rayap akan memakan kembali kulitnya yang terkelupas atau pergantian kulit untuk memperoleh enzim pencernaan selulosa pada kayu. Yang kedua itu kemampuan mimikri pada bunglon. Yang ketiga itu ada hibernasi pada ular, beruang, ikan, dan bengkarung, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada memutuskan bagian tubuh khusus ekor pada cicak atau autotomi. Nah, terus ada yang kelima, yaitu cumi-cumi dan gurita atau sotong akan menyemprotkan zat tinta ketika dikejar musuhnya. Yang keenam itu pada musim kemarau, tumbuhan trofit misalnya pohon jati dan randu menggugurkan daunnya. Lanjut, adaptasi radiasi. Ini adaptasi yang terakhir. Nah,
radiasi adaptif atau adaptasi melalui mutlak genetik dari suatu organisme yang memungkinkannya untuk berhasil menyebar atau memancarkan ke lingkungan lain. Radiasi adaptif mengarah pada spesies dan hanya digunakan untuk menggambarkan organisme hidup. Radiasi adaptif dapat bersifat oportunistik dan dipaksakan melalui perubahan habitat alam. Di sini tahap-tahapan pada adaptasi. Yang pertama itu ada tahap aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Yaitu merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Hal ini didasarkan pada kemampuan organisme untuk dapat mengatur morfologi, perilaku, dan jalur metabolisme biokimia di dalam tubuhnya untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Beberapa kondisi yang pada umumnya disesuaikan adalah suhu lingkungan, derajat keasaman atau pH, yang ketiga itu kadar oksigen. Nah, proses penyesuaian ini proses penyesuaian ini berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi, bergantung dari jauhnya perbedaan kondisi antara lingkungan baru yang akan dihadapi dan dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Tahap adaptasi yang selanjutnya adalah tahap naturalisasi. Adalah gejala terjadinya penyesuaian diri tumbuhan yang didatangkan dari tempat lain dan menjadi anggota biasa masyarakat tumbuhan di tempat yang baru. Nah, jadi kalau tahap naturalisasi itu cuma penyesuaian diri tumbuhan gitu, dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, jadi terus lanjut lagi ke tahap domestikasi. Domestikasi merupakan pengabdopsian dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi atau pemuliaan atau perbaikan keturunan, serta perubahan perilaku sifat dari organisme yang menjadi objeknya. Konsep evolusi. Nah, evolusi sebagai cabang biologi dalam rumpun sains adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Nah, konsep penting dalam evolusi ini ada beberapa ya, ada 4 kalau tidak salah. Jadi yang pertama itu adalah perubahan evolusi adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi pada satuan waktu tertentu. Nah, yang kedua itu alam berfungsi sebagai pengarah dalam proses evolusi populasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah faktor atau yang juga sering disebut sebagai agen terpenting dalam proses evolusi adalah seleksi alam. Nah, yang keempat yaitu bentuk-bentuk manifestasi respon makhluk hidup terhadap seleksi alam adalah. Di sini saya akan menjelaskan konsep evolusi, di mana ada 6. Yang pertama, ada adaptasi organisme. Yang kedua, ada perubahan komposisi genetik suatu populasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada beberapa mekanisme dalam perubahan evolusi yang dikenal sebagai isolasi. Dalam populasi jenis makhluk hidup antara lain itu dikenal konsep isolasi, antaranya itu ada geografi, produksi, perilaku, serta akibat-akibat yang menyertainya. Yang kelima itu ada terbentuknya spesies baru, kemudian ada kehidupan di muka bumi berubah dari waktu ke waktu, ada yang muncul dan ada yang punah, serta ada organisme sekarang mempunyai sejarah dan hubungan dengan organisme yang hidup di masa lampau. Nah, kemudian ada masa pra-Darwin.
Di masa pra-Darwin ini digolongkan menjadi 2 tahap. Yang pertama masa fiksisme, dan yang kedua ada masa adaptasi dan transformasi. Dimana kalau masa fikisme itu dia dicantumkan oleh Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Button, Hooke, dan lain-lain. Dimana pemikirannya itu memiliki kedekatan dengan mitos sehingga pendapatnya itu lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Konsep utamanya itu berkembang, yaitu pada saat abad ke-18, paham yang berkembang adalah bahwa organisme adalah suatu ciptaan Tuhan, sehingga dalam bahasa biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus. Kemudian ada Leeuwenhoek, dia menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari benda tak hidup yang disebut dengan konsep generatio spontanea. Nah, terus ada kelainan atau cacat tubuh adalah suatu kutukan. Jadi bukanlah sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam maupun perubahan genetik makhluk hidup. Lalu ada pemikirannya itu dimulai berbeda dengan teori ciptaan khusus, kemudian digagas oleh beberapa ahli seperti ada Linnaeus, Buffon, Cuvier. Nah, di mana Linnaeus itu mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat reproduksinya dan manusia dimasukkan ke dalam kelompok kera. Kemudian ada Buffon. Buffon itu menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis. Variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar setiap hewan pada jalur tipe-tipe hewan. Lalu ada Cuvier itu mengatakan bahwa tipe-tipe baru spesies berbentuk setelah ada bencana. Setiap spesies itu tercipta secara terpisah. Lalu dia juga percaya bahwa bencana dan malapetaka yang terjadi di muka bumi akan mengikis kehidupan yang ada. Yang kedua ada masa adaptasi dan transformasi. Nah, ini tuh dicetuskan oleh Hutton, Malthus, Lamarck, dan lain-lain. Nah, konsepnya itu berkembang pada tahap ini adalah semua ahli yang menyatakan teori evolusi masa ini didasarkan atas adanya perbedaan antara makhluk satu dengan yang lain. Darwin yang tiada lain kakek Charles Robert Darwin dalam bukunya Zoonomia menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama. Lalu ada Lamarck. Lamarck itu biologiwan dari Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Dia menyatakan bahwa perbedaan antar makhluk hidup terjadi karena kebiasaan atau pilihan-pilihan yang dilakukan individu tersebut. Hal ini diperoleh melalui latihan yang diturunkan kepada anaknya. Contohnya itu leher jerapah. Hewan ini itu memiliki leher yang panjang karena mulutnya itu di kepala selalu digunakan untuk meraih daun-daun yang semakin tinggi. Lalu ada Charles. Dia mengemukakan bahwa ada evolusi geologi. Teori ini tuh mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Teori ini juga menjelaskan bahwa organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Lalu ada Malthus. Malthus itu mengatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan seperti fungsi deret hitung, sedangkan dikenaikan jumlah penduduk atau populasi menurut fungsi deret ukur. Nah, karena pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi,
Maka setiap individu makhluk hidup harus berjuang untuk mendapatkan makan sebagai persyarat untuk mempertahankan hidup. Nah, kemudian ada masa Darwin. Yang pertama ada masa seleksi alam, yaitu ada Darwin dan Wallace. Menurut Darwin, evolusi yang terjadi itu karena adanya seleksi alam atau faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Nah, adaptasi itu merupakan penyebab terjadinya seleksi alam atau mekanisme seleksi alam. Ia juga mengoreksi pendapat Lamarck tentang jerapah. Jerapah yang berleher panjang berasal dari induk yang berleher panjang pula, sedangkan yang berleher pendek itu musnah. Faktor yang menyebabkan evolusi atau mekanisme evolusi adalah seleksi alam. Yang ada, Darwin menyusun bukti-bukti dan mengemukakan suatu teori untuk menjelaskan bagaimana evolusi tersebut berlangsung. Bukti tersebut diantaranya yang pertama, kecepatan reproduksi semua spesies melebihi kecepatan penambahan persediaan makanan. Yang kedua, semua organisme menunjukkan variasi. Tidak ada dua individu dalam satu jenis sama persis. Yang ketiga, semakin banyak individu memiliki peluang untuk hidup. Namun karena keterbatasan makanan, tiap individu harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Yang keempat, ciri yang mendukung kemampuan bertahan hidup akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kelima, sepanjang masa geologik, variasi-variasi yang mampu bertahan akan menghasilkan perbedaan yang kian nyata dan terbentuklah jenis baru. Selanjutnya, Darwin menyatakan konsep pokok teori evolusi dapat dibagi menjadi beberapa pokok berikut. Pertama, variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan suatu variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisasi tersebut. Yang kedua, rasio pertambahan terjadi secara geometrik, yaitu jumlah tiap spesies relatif tetap. Yang ketiga, usaha yang keras akan bertahan. Jadi, setiap usaha yang dilakukan itu baik, itu akan bertahan. Yang keempat, ketahanan didapat dari organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya dari Sir Alfred Russel Wallace, dari hasil perjalanannya ke Malaysia, Borneo, Sulawesi, dan Maluku, dia melihat perbedaan fauna di Indonesia di bagian barat dan timur. Jadi bagian barat dan timur Indonesia dibatasi dengan garis imajiner membentang dari utara laut antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Membentang ke selatan membelah Selat Lombok. Laut yang disebut sebagai pembatas ini merupakan laut dalam. Fauna Kalimantan dan Bali ke barat bersubtipe Malaysia yang merupakan tipe flora Asia, sedangkan fauna Sulawesi, bagaimana perubahan sifat yang terjadi itu dilatar belakangi oleh mutasi gen-gen dan kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dalam perjalanan waktu, mutasi dapat berlangsung berulang kali, sehingga perbedaan atau penyimpangan sifat yang dibawa oleh gen hasil mutasi semakin jauh. Hasilnya adalah makhluk hidup yang makin beragam hingga kini. Sedangkan Bateson menyatakan bahwa kesesuaian antara warna tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya atau disebut mimikri merupakan adaptasi dalam bentuk warna penyamaran sehingga tidak tampak mencolok. Contoh yang diambil olehnya adalah warna sayap berbagai kupu-kupu. Penyamaran warna ini sebagai pelindung makhluk.
baik terhadap hewan lain sebagai pemangsa atau predator, maupun predator ketika mencari korban. Selanjutnya, Weismann, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1834 sampai 1912, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Variasi yang diwariskan dari induk kepada anaknya bukan diperoleh dari lingkungannya, tetapi perubahan yang diatur oleh faktor genetik atau gen. Dalam percobaannya, Weismann memotong ekor tikus sampai 20 generasi, tetapi anaknya tetap saja berekor. Percobaan ini menyanggah teori evolusi Lamarck. Pasca Darwin atau setelah teori Darwin ya. Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi seperti G.B.S. Haldane, Sewell Wright, dan terutama Ronald Fisher yang menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern. Bukan hanya genetika dan evolusi saja yang saling menunjang, tetapi semua cabang ilmu biologi dapat menjelaskan fenomena evolusi. Pernyataan ini didukung oleh sebagian besar pada waktu itu. Selanjutnya, ahli genetika berjasa merangkum begitu banyak fenomena evolusi dari berbagai macam disiplin biologi. Ahli-ahli lain yang terlibat dalam pengembangan teori evolusi pasca Darwin antara lain Morgan yang melakukan pengamatan terhadap fenomena kerja gen pada lalat buah, Mayer dan Darlington, seorang ahli taksonomi sistematik dan zoogeografi burung, menentukan fenomena evolusi yang baru. Simpson, ahli paleontologi. Terima kasih.